Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Waalaikumsalam sini warahmatullahi. kami akan menjelaskan tugas mata kuliah riset operasi tentang pemrograman linier. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Aridoto Solihin, dengan NIM lahir 3086. Lalu saya, Muhammad Helmi Fatur Rozi dengan NIM akhir 3023. Saya Febrianto Notonegoro dengan NIM akhir 3058. Nama saya Ki Akbar dengan NIM akhir 3029. Di sini langsung saja ke soalnya, yaitu pabrik sepatu bata membuat dua macam tas, masing-masing merek A dan merek B untuk membuat sepatu perusahaan memiliki tiga mesin, yaitu mesin satu, dua, dan tiga. Sepatu merek A mula-mula dikerjakan di mesin satu selama 2 jam, tanpa melalui mesin dua, terus dikerjakan di mesin tiga selama 6 jam. Untuk tas merek B tidak diproses di mesin satu, tetapi langsung dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam. Kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin satu yaitu 8 jam, di mesin 2 yaitu 15 jam, dan di mesin 3 itu 30 jam. Kemudian keuntungan kemudian keuntungan terhadap merek tas A sebesar 300 dan tas merek B sebesar 500. Berapa keuntungan maksimum yang didapatkan? Nah, di sini pembahasannya variabel keputusan, misalkan X itu sama dengan tas merek A dan Y tas merek B. Nah, di sini keuntungan tas merek A mesin mesin satu yaitu 2 dan mesin 2 kosong dikarenakan di sini sudah dijelaskan dikerjakan di mesin satu selama 2 jam tanpa melalui mesin 2. Nah, dan di sini mesin tiganya itu 6 dan labanya 300. Nah, di tas merek B yaitu mesin satu kosong dan mesin 2 3 dan mesin tiganya itu 5. Nah, labanya 500. Nah, kendala atau batasannya yaitu mesin satu kurang dari 8 dan mesin 2 kurang dari 15 dan mesin 3 kurang dari 30. Nah, di sini fungsi tujuan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu 300.000 X plus 500.000 Y. Dan selanjutnya fungsi kendalanya yaitu 2X kurang dari sama dengan 8, 3Y kurang dari sama dengan 15, selanjutnya 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Nah, X, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya mencari titik koordinatnya. 2X kurang dari sama dengan 8. Terus untuk mencari X-nya itu angka 2 pindah ke ruas kanan, akhirnya 8 dibagi 2, dan ditemukan X kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya 3Y kurang dari sama dengan 15. Eh, Y, untuk mencari nilai Y, itu tiganya pindah ke ruas kanan, yang nantinya Y kurang dari sama dengan 15 bagi 3, dan akhirnya hasil Y itu Y kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 6. Didapatkan koordinatnya itu 0,6. Untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 5. Didapat koordinatnya yaitu 5,0. Lanjut. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk mencari titik potong ke satu dan titik potong kedua. Nah, untuk pertama di sini untuk mencari titik potong ke satu, kita
tetap menggunakan fungsi masalah yang persamaan 2x kurang dari sama dengan 8. Lalu diselesaikan dulu di sini persamaannya, di mana x kurang dari sama dengan 8/2, lalu jadi x sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Nah, lalu hasil dari persamaan mencari titik koordinat tadi kita masukkan hasilnya, di mana 4 jadi 6x plus 5y kurang dari sama dengan 30. Itu kita masukkan 4 tadi ke menjadi nilai x. Jadi 6 kali 4 plus 5y kurang dari sama dengan 30. Di sini 24 plus 5y kurang dari sama dengan 30. Lalu 24 pindah ke ruas kanan, sehingga 30 kurangi 24 itu sama dengan 6. Lalu 5 itu dipisahkan dari y, sehingga y kurang dari sama dengan 6/5. Jadi didapatkan titik potongnya itu 4 x-nya tadi, dan 6/5 itu y-nya. Dan untuk mencari titik potong kedua itu kita menggunakan fungsi permasalahan yang kedua, yaitu 3y kurang dari sama dengan 15 di sini. Lalu y kurang dari sama dengan 15/3, y sama dengan kurang dari 15 kurang dari sama dengan 5. Lalu sama dengan yang tadi, kita masukkan nilai y-nya. Kan tadi nilai x, sekarang nilai y. Kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu 6x plus 5y kurang dari sama dengan 30. Kita masukkan 5 tadi menjadi nilai y-nya, sehingga 6x plus 5 kali 5 kurang dari sama dengan 30. Next. Nah, sehingga di situ didapatkan 6x plus 25 kurang dari sama dengan 30. Lalu 6x 25 itu pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif, yang menghasilkan 30 kurangi 25 itu 5, sehingga 6x itu dipisahkan, jadi x sama dengan kurang dari sama dengan 5/6. Didapatkan titik potongnya itu jadi 5,6/5 begitu. Sorry, ini sepertinya terbalik ya. Jadi y-nya kan tadi 5, jadi hasilnya itu 6/5,5 begitu. Ini salah tulis, maafkan, kurang keterlihatan kami tadi. Nanti waktu pengumpulan akan kami ganti. Okay, next. Untuk selanjutnya cara penyelesaiannya, untuk mencari maksimal menggunakan titik pojoknya, untuk yang A-nya ini adalah 0,0. Karena ada kendala yang x sama dengan y kurang sama dengan 0,0. Dan untuk memasukkannya 300 plus 500. Untuk belakangnya ini x-nya dimasukkan ke 300, y-nya dimasukkan ke 500. Lalu dan hasilnya 0. Lalu untuk selanjutnya, yang selanjutnya yang ini B, yang dijelaskan case ini x-nya 4, y-nya 0. Lalu untuk F yang dimasukkan F 4,0. Lalu untuk 300-nya ini dimasukkan 4, lalu ditambah 500 dimasukkan 0. Dan hasilnya 1.200.000. Lalu yang C-nya ini yang dijelaskan sama Febri, X-nya 4,6,5.
lalu F-nya ini dimasukkan, 300-nya dimasukkan 4, plus 500-nya dimasukkan 6 per 5, dan hasilnya 1.800.000. Dan D-nya ini titiknya 5 per 6,5. Untuk memasukkan 300-nya itu 5 per 6 plus 500 ini untuk Y-nya. Dan hasilnya akan 2,2.750.000. Untuk E-nya ini adalah X-nya adalah 0 dan Y-nya ada 5. Untuk 300-nya ini X-nya dimasukkan 0 dan 500 Y-nya dimasukkan 5. Dan hasilnya 2.500.000. Jadi, keuntungan maksimal yang didapatkan adalah sebesar 2.750.000 yang diambil karena yang terbesar dengan memproduksi tas merek A sebanyak 5 per 6 lusin dan sepatu merek B sebanyak 5 pasang. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari ya